Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Purnama Ramdhani dengan NIM 2206-12. Saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai multimedia. Apa itu multimedia? Multimedia berasal dari dua kata multi dan media. Multi dalam bahasa Latin berarti banyak atau bermacam-macam. Medium, sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Dalam garis besar, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan tools-tools yang sudah ada seperti Adobe Photoshop, Adobe Animate, dan lain sebagainya, sehingga Anda dapat melakukan aplikasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika, dan juga multimedia diadopsi oleh dunia game dan pembuatan situs web. Output multimedia berbentuk citra digital. Yang pertama, gambar bergerak. Gambar bergerak adalah serangkaian gambar statis yang ditampilkan secara berurutan dengan kecepatan tertentu untuk menciptakan ilusi pergerakan. Contohnya video, animasi, stop motion, dan lain sebagainya. Yang kedua, gambar 3D atau 3 dimensi adalah representasi visual yang memberikan ilusi kedalaman selain lebar dan tinggi, membuat objek tampak lebih realis. Contohnya ada VR, virtual reality. Pemanfaatan multimedia. Manfaat multimedia termasuk juga dalam bidang pendidikan dan bisnis. Di bidang pendidikan, multimedia dimanfaatkan sebagai media pengajaran baik dalam kelas maupun secara mandiri atau otodidak. Di bidang bisnis, multimedia dimanfaatkan dalam media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem pembelajaran daring. Pentingnya multimedia. Multimedia sangat penting untuk alat bersaing para perusahaan atau sarana promosi bagi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan daya baca untuk menarik minat para orang-orang. Yang ketiga, membantu meratakan zaman informasi ke jutaan orang yang belum memakai komputer. Di sini ada persentase dari fakta yang dapat mempengaruhi daya ingat. Untuk membaca, ini ada di angka 10%, mendengar 20%, melihat 30%, mendengar dan melihat ada di 50%, dan melakukan ada di angka 30%. Ini menurut Tyler pada tahun 1997. Selanjutnya ada struktur industri multimedia. Di level 1 ada konten atau media. Di level 2 ada aplikasi atau software. Di level 3 ada platform, hardware. Dan di level 4 ada networking atau jaringan. Nah, untuk kategori software, ini ada yang pertama ada Office aplikasi atau contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel. Yang kedua ada multimedia aplikasi, contohnya ada Adobe Photoshop dan Media Player. Yang ketiga operasi sistem, contohnya Microsoft Windows, MacOS, Linux. Dan keempat programming ide, contoh aplikasinya ada Visual Studio Code. Masih banyak lagi kategori software yang lain. Perkembangan multimedia. Multimedia memudahkan perusahaan untuk melakukan merger dan aliansi. Yang kedua, adanya industri telekomunikasi atau multimedia mobile. Multimedia mengubah tempat kerja bisa mobile. Akhirnya multimedia bisa bekerja di mana saja, tidak hanya di perusahaan, di kantor. Lalu ada multimedia mengubah cara orang berbelanja. Multimedia mengubah cara akses informasi. Pada akhir abad 20, 2/3 rumah tangga di Amerika telah memiliki komputer dan setengahnya terhubung ke internet.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar multimedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.